Hai semuanya, kadang kita merasa hidup ini berjalan dengan cepat. Banyak hal terjadi tanpa kita bisa kendalikan. Dan pada akhirnya, suasana hati jadi ikut terombang-ambing. Ada hari di mana kita merasa penuh energi, bahagia, dan optimis. Tapi ada juga waktu-waktu tertentu saat hati terasa berat, pikiran tidak tenang, dan emosi gampang tersulut. Semua orang pasti pernah merasakan naik turunnya perasaan seperti ini. Yang jadi persoalan bukan apakah kita punya emosi atau tidak, melainkan bagaimana cara kita mengendalikan suasana hati supaya tidak menguasai diri kita sepenuhnya. Mengendalikan suasana hati bukan berarti menekan atau memaksa diri untuk selalu ceria, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa memahami, menerima, dan mengarahkan perasaan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seringkali suasana hati dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Misalnya, bangun tidur kesiangan lalu buru-buru berangkat kerja, tiba-tiba kena macet di jalan, dan akhirnya sepanjang hari terasa kacau. Padahal mungkin kalau kita tarik napas sebentar, menenangkan diri, suasana hati bisa lebih terjaga. Inilah yang membuat pentingnya kesadaran diri. Ketika kita tahu bahwa suasana hati bisa berubah hanya karena satu kejadian kecil, kita jadi belajar untuk tidak membiarkan hal-hal itu mengendalikan seluruh hari kita. Sama seperti tubuh yang butuh istirahat dan makan sehat untuk tetap bugar, hati pun butuh perawatan agar tetap stabil. Mengendalikan suasana hati juga erat kaitannya dengan bagaimana kita memahami diri sendiri. Banyak orang yang merasa suasana hatinya kacau, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Mereka hanya merasakan perasaan tidak nyaman, lalu membiarkannya berlarut-larut sampai akhirnya meledak menjadi amarah, kesedihan mendalam, atau bahkan keputusasaan. Padahal, kalau kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan diri sendiri, seringkali kita bisa menemukan penyebabnya. Mungkin karena kurang tidur, terlalu banyak pikiran, ada masalah dengan orang terdekat, atau bahkan sekedar lapar. Hal-hal sederhana seperti itu bisa sangat mempengaruhi suasana hati kita. Dalam kehidupan sehari-hari, suasana hati seringkali menular. Ketika kita bertemu orang yang sedang marah, tanpa sadar kita juga ikut tegang. Sebaliknya, ketika kita berinteraksi dengan orang yang ceria, biasanya kita ikut merasa lebih ringan. Itu sebabnya penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kalau kita terlalu sering berada di lingkungan yang penuh dengan energi negatif, kemungkinan besar suasana hati kita juga akan ikut terbawa. Mengendalikan suasana hati bukan hanya soal mengendalikan diri dari dalam, tapi juga bagaimana kita bijak memilih suasana luar yang bisa mempengaruhi perasaan kita. Selain itu, tubuh dan pikiran memiliki hubungan yang sangat erat. Suasana hati tidak hanya datang dari pikiran, tapi juga dari kondisi fisik kita. Ketika tubuh kelelahan, kurang gerak, atau kekurangan nutrisi, perasaan pun ikut terpengaruh. Itulah mengapa olahraga, tidur cukup, dan makan sehat bisa membantu menjaga kestabilan suasana hati. Misalnya ketika kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia. Atau ketika tidur cukup, kita lebih mampu berpikir jernih dan tidak mudah tersulut emosi. Jadi, kalau suasana hati sedang buruk, mungkin bukan hanya masalah mental, tapi juga sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mengendalikan suasana hati juga berarti melatih kesabaran. Kita tidak bisa berharap semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada saja hal-hal di luar kendali yang bisa memicu perasaan negatif. Namun, ketika kita sabar, kita memberi ruang bagi diri untuk tidak langsung bereaksi. Contohnya, ketika ada orang yang berkata kasar kepada kita, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita langsung marah dan membalas, atau menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati, dan memilih untuk tidak terpengaruh? Kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak, tapi memberi waktu bagi emosi agar tidak meledak tanpa arah. Dengan begitu, suasana hati bisa tetap terjaga meskipun keadaan tidak ideal. Kadang suasana hati juga bisa dikendalikan lewat hal-hal kecil yang membuat kita merasa nyaman. Misalnya mendengarkan musik, menulis jurnal, atau sekedar duduk di tempat tenang sambil menikmati secangkir teh hangat. Aktivitas sederhana seperti itu membantu kita menyadari bahwa suasana hati bisa diatur dengan menciptakan momen-momen kecil yang menyenangkan. Tidak selalu harus hal besar untuk membuat hati terasa lebih baik. Justru, seringkali hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari punya pengaruh besar dalam menjaga perasaan tetap seimbang. Perlu juga dipahami bahwa suasana hati tidak bisa dipisahkan dari cara kita berpikir. Pikiran yang penuh kekhawatiran biasanya akan menurunkan suasana hati. Sebaliknya, pikiran yang penuh harapan bisa membuat hati terasa lebih ringan. Itulah mengapa melatih pola pikir positif sangat penting.
Positif di sini bukan berarti mengabaikan masalah atau pura-pura bahagia, tetapi lebih kepada melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Misalnya, ketika ada masalah, kita bisa melihatnya bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan begitu, suasana hati tidak mudah jatuh hanya karena satu masalah. Namun tentu tidak mudah untuk selalu menjaga suasana hati. Ada kalanya kita merasa sangat lelah dan tidak punya tenaga untuk berpikir positif. Dalam situasi seperti itu, yang paling penting adalah menerima. Menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan itu wajar. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu kuat atau ceria. Justru dengan menerima, kita memberi kesempatan kepada diri untuk pulih perlahan. Suasana hati bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tapi bisa diarahkan dengan penuh kesadaran dan kelembutan pada diri sendiri. Mengendalikan suasana hati juga bisa dilakukan dengan belajar mengenali pola emosi yang kita miliki. Setiap orang punya pola yang berbeda. Ada yang mudah tersulut amarah ketika merasa tidak dihargai, ada yang gampang sedih ketika merasa sendirian, ada juga yang cepat panik ketika menghadapi ketidakpastian. Dengan mengenali pola ini, kita jadi lebih waspada ketika tanda-tandanya muncul. Misalnya, kalau kita tahu bahwa rasa lapar sering membuat kita gampang marah, maka kita bisa mengantisipasinya dengan makan tepat waktu. Atau kalau kita tahu bahwa terlalu lama bekerja tanpa istirahat membuat kita lebih sensitif, maka kita bisa belajar mengatur jeda. Hal ini terlihat sederhana tetapi sebenarnya sangat membantu dalam menjaga kestabilan suasana hati. Selain mengenali pola, kita juga perlu belajar mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Banyak orang yang menahan perasaan karena takut dianggap lemah. Padahal semakin ditahan, emosi justru semakin menumpuk. Ada kalanya kita butuh berbicara kepada orang yang dipercaya, menuliskan isi hati, atau mengekspresikannya lewat aktivitas kreatif. Dengan begitu, suasana hati tidak tertahan di dalam diri dan membuat kita merasa tertekan. Mengekspresikan emosi bukan tanda kelemahan, tetapi cara untuk menjaga keseimbangan batin. Sama halnya seperti tubuh yang butuh bergerak agar sehat, hati pun butuh jalan keluar agar tetap tenang. Hal lain yang tidak kalah penting dalam mengendalikan suasana hati adalah kemampuan untuk hadir di saat ini. Banyak orang yang suasana hatinya kacau karena pikirannya terlalu jauh, entah ke masa lalu yang sudah lewat atau masa depan yang belum tentu terjadi. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan kesalahan di masa lalu, hati dipenuhi penyesalan. Ketika terlalu cemas tentang masa depan, hati diliputi kecemasan. Padahal, momen yang paling nyata adalah saat ini. Dengan melatih diri untuk fokus pada sekarang, kita bisa lebih tenang. Latihan sederhana seperti memperhatikan napas, mendengarkan suara sekitar, atau benar-benar menikmati makanan tanpa distraksi bisa membantu menenangkan hati. Kehadiran penuh atau mindfulness ini menjadi salah satu kunci penting dalam mengendalikan suasana hati. Kadang, suasana hati yang buruk datang bukan karena masalah besar, tapi karena kita sendiri menambah beban pikiran dengan berbandingan. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain, melihat media sosial, merasa hidup orang lain lebih bahagia, lalu merasa hidup kita tidak cukup baik. Perbandingan inilah yang sering merusak suasana hati tanpa kita sadari. Cara mengatasinya adalah dengan melatih rasa syukur. Bukan berarti kita menutup mata dari kekurangan, tetapi kita belajar melihat hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Misalnya, masih bisa makan enak hari ini, masih punya teman yang peduli, atau masih bisa bernafas dengan sehat. Dengan bersyukur, suasana hati jadi lebih ringan karena kita menyadari bahwa hidup tidak seburuk yang dibayangkan. Dalam kehidupan nyata, kita tidak bisa menghindari konflik. Ada saja orang yang membuat kita kesal atau situasi yang membuat kita kecewa. Disinilah kemampuan mengendalikan suasana hati diuji. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba memahami perspektif orang lain. Ketika ada yang bersikap kasar, mungkin mereka sendiri sedang mengalami hari yang buruk. Ketika ada yang tidak menghargai, mungkin mereka belum belajar cara menghargai. Dengan mencoba memahami, kita tidak langsung menyalahkan, sehingga hati tidak terlalu terbebani. Memahami bukan berarti membenarkan, tetapi memberi ruang bagi diri agar tidak larut dalam perasaan negatif.
Kita juga bisa melatih kemampuan mengendalikan suasana hati dengan membiasakan diri mengambil jeda sebelum merespon sesuatu. Banyak kesalahpahaman terjadi karena kita bereaksi terlalu cepat. Saat marah, kita berkata hal-hal yang sebetulnya tidak kita ingin ucapkan. Saat sedih, kita mengambil keputusan yang justru merugikan diri sendiri. Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak, mengambil nafas, dan menenangkan diri, suasana hati bisa lebih terkendali. Jeda kecil ini bisa menjadi penyelamat dari banyak masalah. Rasanya sederhana, tetapi melatih diri untuk tidak terburu-buru dalam bereaksi adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga hati tetap stabil. Mengendalikan suasana hati juga berhubungan dengan bagaimana kita menata lingkungan sekitar. Rumah atau ruang kerja yang berantakan seringkali membuat pikiran ikut kacau. Sebaliknya, ruangan yang rapi dan nyaman bisa membuat hati lebih tenang. Begitu juga dengan rutinitas. Hidup yang terlalu acak tanpa pola membuat suasana hati mudah goyah. Sedangkan rutinitas yang teratur memberi rasa aman dan stabil. Itu sebabnya hal-hal kecil seperti merapikan tempat tidur, menata meja kerja, atau menjaga kebersihan rumah bisa punya pengaruh besar terhadap suasana hati kita. Ada juga kalanya suasana hati dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain. Jika kita sering dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, hati biasanya lebih mudah merasa tenang. Sebaliknya, jika berada di tengah orang-orang yang sering menjatuhkan atau membuat kita merasa tidak berharga, suasana hati cenderung lebih mudah jatuh. Maka penting untuk memilih lingkungan sosial dengan bijak. Tidak harus banyak teman, tetapi cukup dengan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya dan memberi energi positif. Dengan begitu, suasana hati lebih mudah terjaga karena kita merasa diterima dan dihargai. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada saat-saat ketika suasana hati buruk tidak bisa dikendalikan hanya dengan usaha sederhana. Ada kondisi tertentu yang membutuhkan bantuan lebih, misalnya ketika suasana hati buruk berlangsung terlalu lama atau ketika emosi negatif mengganggu kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi ini, tidak ada salahnya meminta bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mengendalikan suasana hati bukan berarti harus dilakukan sendirian. Justru, meminta bantuan adalah bentuk keberanian untuk peduli pada diri sendiri. Mengendalikan suasana hati juga erat hubungannya dengan bagaimana kita mengelola energi dalam hidup. Setiap hari, kita menghabiskan energi untuk bekerja, berpikir, berinteraksi, bahkan sekadar memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tanpa sadar, energi yang terkuras inilah yang membuat suasana hati mudah goyah. Itulah mengapa penting untuk memilih dengan bijak kemana energi kita diarahkan. Kalau kita terlalu banyak memberi energi pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti opini orang lain atau keadaan yang sudah lewat, maka kita akan lebih cepat merasa lelah. Sebaliknya, kalau energi kita diarahkan pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan, suasana hati akan lebih mudah stabil karena kita merasa punya kendali. Selain itu, cara kita berbicara pada diri sendiri juga berpengaruh besar. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sering menyakiti diri sendiri lewat kata-kata batin. Ketika melakukan kesalahan kecil, langsung menyalahkan diri dengan kalimat seperti bodoh sekali atau selalu gagal. Padahal, kata-kata itu menempel dalam pikiran dan mempengaruhi suasana hati. Bayangkan saja, kalau setiap hari kita mendengar kalimat negatif, tentu hati jadi berat. Sebaliknya, kalau kita membiasakan diri berbicara dengan lembut pada diri sendiri, suasana hati bisa lebih terjaga. Tidak harus selalu memuji, tetapi cukup dengan memberi pengertian. Saya sedang belajar, atau tidak apa-apa, semua orang bisa salah. Dengan begitu, kita menumbuhkan rasa tenang dalam hati. Cara lain yang bisa membantu adalah dengan menata ekspektasi. Banyak suasana hati yang kacau berawal dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita berharap sesuatu berjalan sempurna, tetapi kenyataan berkata lain. Semakin jauh antara harapan dan kenyataan, semakin besar pula rasa kecewa yang muncul. Untuk mengendalikannya, kita bisa belajar menyeimbangkan ekspektasi. Bukan berarti tidak boleh berharap, tetapi menyadari bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana. Dengan begitu, ketika kenyataan tidak sesuai harapan, suasana hati tidak terlalu jatuh. Kita bisa melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Dalam perjalanan hidup, kita juga sering bertemu situasi yang memicu stres.
Stres sendiri bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk, karena bisa memacu kita untuk berkembang. Namun stres yang tidak terkelola membuat suasana hati mudah rusak. Salah satu cara mengendalikan suasana hati adalah dengan belajar teknik relaksasi sederhana. Misalnya menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, atau melakukan peregangan tubuh sejenak. Hal kecil ini bisa memberi sinyal kepada otak bahwa kita aman, sehingga hati menjadi lebih tenang. Bahkan sekadar berjalan kaki di luar ruangan sambil merasakan angin bisa membantu menurunkan beban perasaan. Ada pula momen ketika suasana hati terasa gelap karena kita terlalu lama memendam hal-hal yang belum selesai. Misalnya konflik lama dengan teman, perasaan bersalah, atau penyesalan yang tidak pernah diungkapkan. Perasaan-perasaan ini ibarat beban di punggung yang membuat kita cepat lelah. Cara mengendalikan suasana hati dalam kondisi seperti ini adalah dengan memberi ruang untuk berdamai. Mungkin lewat meminta maaf, memaafkan, atau sekadar menuliskan isi hati di kertas lalu merobeknya sebagai simbol melepaskan. Kita tidak bisa selalu mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara hati menanggapi masa lalu itu. Dengan melepaskan, suasana hati punya ruang untuk kembali ringan. Mengendalikan suasana hati juga tidak lepas dari pentingnya menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Banyak orang suasana hatinya buruk karena terlalu sibuk mengejar pekerjaan sampai lupa memberikan waktu bagi diri untuk bernafas. Padahal hati butuh istirahat sama seperti tubuh. Memberi jeda untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, meskipun sederhana, bisa sangat membantu. Misalnya membaca buku, berjalan santai, menonton film, atau sekadar tidur lebih awal. Hal-hal ini membuat hati punya kesempatan untuk pulih. Tanpa istirahat, suasana hati akan terus menurun meski kita berusaha mengendalikan dengan cara lain. Kadang suasana hati yang buruk muncul dari rasa kesepian. Meskipun kita hidup di zaman yang serba terhubung lewat teknologi, banyak orang yang sebenarnya merasa sendirian. Perasaan ini bisa membuat hati terasa kosong. Untuk mengatasinya, kita bisa mencoba lebih terbuka dalam berhubungan dengan orang lain. Tidak harus banyak, cukup dengan 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa dipercaya. Percakapan sederhana, tawa bersama, atau sekadar kehadiran orang lain bisa membuat suasana hati berubah lebih baik. Karena pada dasarnya, manusia memang butuh keterhubungan. Namun tidak semua perasaan negatif harus dihilangkan. Kadang suasana hati yang buruk juga punya pesan penting. Misalnya rasa gelisah bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Rasa marah bisa menunjukkan bahwa ada batas diri yang dilanggar. Rasa sedih bisa memberi ruang bagi kita untuk merenung dan memahami diri lebih dalam. Jadi, cara mengendalikan suasana hati bukan dengan menolak perasaan negatif, melainkan mendengarkannya dengan bijak. Dengan begitu, kita bisa mengambil pelajaran tanpa terjebak dalam perasaan itu terlalu lama. Seiring waktu, mengendalikan suasana hati juga bisa dilatih dengan membiasakan diri dalam pola hidup tertentu. Misalnya punya rutinitas olahraga ringan, menulis rasa syukur setiap malam, atau meluangkan waktu beberapa menit untuk meditasi. Konsistensi dalam hal kecil ini lama-lama membentuk kekuatan batin yang membuat suasana hati lebih stabil. Sama seperti otot yang semakin kuat ketika dilatih, hati pun bisa lebih tahan menghadapi naik turunnya emosi jika kita rutin melatihnya. Mengendalikan suasana hati juga erat kaitannya dengan waktu. Kadang kita mengira bahwa suasana hati bisa berubah seketika hanya dengan satu cara. Padahal seringkali yang kita butuhkan hanyalah waktu. Saat hati sedang kacau, biasanya dorongan untuk segera merasa lebih baik muncul. Kita ingin cepat tenang, cepat bahagia, atau cepat melupakan masalah. Tapi kenyataannya, hati tidak selalu bisa dipaksa. Ada proses alami yang perlu dijalani. Sama seperti luka fisik yang butuh waktu untuk sembuh, hati pun demikian. Dengan memberi waktu, kita melatih diri untuk lebih sabar terhadap proses, sehingga suasana hati lebih mudah terkendali karena kita tidak terjebak dalam tuntutan untuk harus segera membaik. Selain waktu, cara kita menyusun prioritas juga sangat memengaruhi suasana hati. Banyak orang yang hatinya selalu gelisah karena menumpuk terlalu banyak hal dalam satu waktu. Pekerjaan, masalah pribadi, tuntutan sosial, dan hal-hal kecil yang sebetulnya bisa ditunda, semua dikerjakan sekaligus. Akibatnya, hati terasa berat. Padahal kalau kita belajar memilah mana yang paling penting untuk diselesaikan lebih dulu, suasana hati akan lebih ringan. Prinsip sederhana seperti selesaikan satu hal sebelum pindah ke yang lain bisa memberi ketenangan, karena kita merasa lebih terarah.
Kadang suasana hati juga ditentukan oleh cara kita memandang kegagalan. Banyak orang yang ketika gagal langsung menjadikan itu sebagai alasan untuk menyalahkan diri. Padahal kegagalan adalah bagian dari hidup yang wajar. Kalau kita bisa melihat kegagalan sebagai pengalaman, suasana hati akan lebih mudah stabil. Alih-alih merasa hancur, kita bisa menjadikannya pelajaran. Misalnya, gagal dalam ujian bukan berarti bodoh, melainkan tanda bahwa ada hal yang perlu dipelajari lebih dalam. Dengan cara pandang seperti ini, suasana hati tidak mudah jatuh hanya karena sekali tersandung. Selain itu, ada satu hal yang sering dilupakan. Pentingnya menjaga jarak dengan hal-hal yang membuat hati tidak tenang. Misalnya berita negatif yang berlebihan, drama di media sosial, atau orang-orang yang hanya datang membawa gosip dan keluhan. Semua itu ibarat racun kecil yang lama-lama merusak suasana hati. Bukan berarti kita harus menutup diri sepenuhnya, tetapi kita bisa lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke pikiran kita. Menyaring informasi, membatasi waktu bermain media sosial, atau menjaga jarak dengan orang yang terlalu sering membawa energi negatif bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga hati tetap sehat. Mengendalikan suasana hati juga bisa dilakukan lewat rutinitas yang menenangkan. Setiap orang bisa punya caranya sendiri. Ada yang merasa tenang dengan berdoa, ada yang merasa damai dengan membaca buku, ada pula yang menemukan ketenangan dengan menulis. Aktivitas-aktivitas ini bukan sekedar kegiatan biasa, tetapi menjadi semacam jangkar yang membantu kita kembali tenang ketika hati terasa goyah. Dengan memiliki rutinitas menenangkan, kita punya pegangan yang bisa diandalkan setiap kali suasana hati mulai berubah-ubah. Selain rutinitas, penting juga untuk memberi penghargaan kecil pada diri sendiri. Banyak orang yang merasa suasana hatinya buruk karena terlalu keras pada diri. Mereka menuntut kesempurnaan, padahal manusia tidak ada yang sempurna. Dengan belajar memberi penghargaan pada usaha, bukan hanya hasil, suasana hati bisa lebih ringan. Misalnya, meskipun pekerjaan belum selesai sempurna, kita bisa mengapresiasi diri karena sudah berusaha. Penghargaan kecil ini membuat hati lebih tenang karena kita merasa cukup, tidak terus-menerus merasa kurang. Suasana hati juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan alam. Ketika kita berada di dekat alam, hati biasanya lebih mudah merasa damai. Udara segar, suara burung, atau sekedar melihat pepohonan hijau bisa menenangkan pikiran. Itu sebabnya banyak orang merasa lebih baik setelah berjalan di taman atau berlibur ke pantai. Jika suasana hati sedang buruk, meluangkan waktu untuk sekedar keluar rumah, merasakan sinar matahari, atau menyentuh tanah bisa membantu mengembalikan keseimbangan. Alam punya cara sendiri untuk membuat hati manusia lebih tenang. Namun ada juga saat di mana suasana hati berubah-ubah bukan karena faktor luar, tetapi karena kita sendiri terlalu menekan emosi. Ada kalanya kita pura-pura kuat padahal hati sebenarnya rapuh. Terus menahan perasaan ini justru membuat hati semakin tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, cara terbaik adalah dengan memberi izin pada diri untuk merasakan. Jika ingin menangis, biarkan air mata keluar. Jika ingin marah, ungkapkan dengan cara yang aman. Dengan memberi ruang pada emosi, suasana hati lebih mudah kembali seimbang karena kita tidak lagi menekan perasaan yang seharusnya diakui. Seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa suasana hati bukan sesuatu yang bisa diatur sekali lalu selesai. Ia akan selalu naik turun mengikuti ritme hidup. Ada kalanya kita merasa bahagia, ada kalanya kita merasa sedih. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan di tengah semua perubahan itu. Sama seperti mengendarai sepeda, kita tidak bisa berharap jalan selalu datar, tetapi kita bisa belajar menyeimbangkan diri agar tidak jatuh ketika jalan menanjak atau menurun. Begitu pula dengan suasana hati. Salah satu tantangan terbesar dalam mengendalikan suasana hati adalah ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Misalnya perubahan cuaca, sikap orang lain, atau keadaan yang tiba-tiba berubah tanpa kita duga.
Dalam situasi seperti ini, banyak orang menjadi frustrasi karena merasa tidak berdaya. Padahal, kunci utamanya adalah belajar menerima. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyadari batas kendali kita. Ketika kita bisa menerima hal-hal yang memang berada di luar kuasa kita, suasana hati jadi lebih ringan. Energi yang tadinya habis untuk melawan hal yang tidak bisa diubah, bisa diarahkan pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Selain menerima, kita juga bisa melatih hati untuk lebih fleksibel. Hati yang kaku, yang selalu ingin semua hal berjalan sesuai rencana, lebih mudah terguncang ketika kenyataan berbeda. Sebaliknya, hati yang fleksibel lebih mudah menyesuaikan diri. Fleksibilitas ini bisa dilatih dengan membiasakan diri keluar dari zona nyaman, misalnya mencoba rutinitas baru, beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga, atau belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dengan membiasakan diri untuk fleksibel, suasana hati tidak mudah goyah karena kita terbiasa menghadapi perubahan. Mengendalikan suasana hati juga tidak lepas dari peran spiritualitas atau nilai-nilai batin yang kita pegang. Bagi sebagian orang, doa atau ibadah bisa menjadi cara paling ampuh untuk menenangkan hati. Bagi yang lain, refleksi mendalam atau meditasi bisa memberi rasa damai. Hal-hal yang bersifat spiritual ini membantu kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga masalah yang tadinya terasa besar jadi terlihat lebih kecil. Ketika kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, suasana hati lebih mudah ditenangkan. Kadang, suasana hati juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Misalnya, terlalu sering begadang membuat hati lebih mudah tersinggung, atau kebiasaan menunda pekerjaan membuat hati dipenuhi rasa bersalah. Tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil ini menumpuk dan mempengaruhi suasana hati. Maka, salah satu cara terbaik untuk mengendalikannya adalah dengan memperbaiki kebiasaan sehari-hari, mulai dari tidur cukup, makan teratur, olahraga ringan, sampai mengurangi kebiasaan buruk seperti scrolling tanpa henti di media sosial. Dengan membenahi hal-hal sederhana ini, suasana hati bisa lebih stabil. Hal lain yang sering kita lupakan adalah pentingnya memberi makna pada pengalaman. Suasana hati seringkali menjadi kacau karena kita merasa apa yang kita jalani sia-sia. Misalnya, ketika bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai harapan, hati menjadi kecewa. Namun jika kita bisa memberi makna pada pengalaman itu, suasana hati bisa lebih tenang. Kita bisa berkata pada diri sendiri, setidaknya saya belajar sesuatu dari proses ini. Dengan cara ini, pengalaman pahit pun bisa menjadi sumber kekuatan, bukan hanya sumber kesedihan. Mengendalikan suasana hati juga bisa dilatih lewat kesadaran untuk tidak terjebak dalam drama kehidupan orang lain. Kadang kita terlalu ikut campur dalam urusan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita, lalu hati ikut terbawa. Misalnya ikut marah ketika mendengar gosip, atau ikut stres karena masalah orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tentu peduli pada orang lain itu baik, tetapi kita juga perlu tahu batasnya. Menjaga batas ini membantu kita agar tidak kehilangan ketenangan hati hanya karena hal-hal yang sebetulnya bisa dihindari. Ada juga saat di mana suasana hati buruk muncul karena kita tidak memberi ruang untuk bermain. Hidup yang terlalu serius, terlalu kaku, hanya dipenuhi dengan kewajiban membuat hati terasa tegang. Padahal manusia juga butuh bermain, butuh tertawa, dan butuh hal-hal ringan yang menyegarkan. Mengendalikan suasana hati bisa dilakukan dengan memberi waktu untuk hal-hal menyenangkan, meskipun sederhana. Bisa dengan menonton komedi, bercanda dengan teman, atau bermain game secukupnya. Aktivitas seperti ini membuat hati lebih cair, sehingga suasana hati tidak melulu kaku atau berat. Kita juga perlu menyadari bahwa mengendalikan suasana hati adalah proses yang tidak instan. Tidak ada satu cara ajaib yang langsung membuat hati tenang selamanya. Ia adalah perjalanan yang penuh latihan. Kadang kita berhasil mengendalikan diri, kadang juga masih gagal dan terbawa emosi. Itu wajar. Justru dari kegagalan itu kita belajar. Setiap kali kita mampu menenangkan hati meskipun sedikit, itu sudah sebuah kemajuan. Dengan terus berlatih, lama-lama hati menjadi lebih kuat dan lebih stabil menghadapi berbagai situasi. Jadi, mengendalikan suasana hati bukan berarti kita harus selalu bahagia atau selalu positif. Itu tidak realistis.
Justru mengendalikan suasana hati berarti belajar hidup berdampingan dengan segala macam perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Kita belajar memberi tempat pada emosi, mendengarkannya, dan kemudian memilih bagaimana akan merespons. Dengan cara ini, hati tidak lagi menjadi korban dari keadaan, melainkan menjadi teman yang bisa kita ajak bekerja sama.